What actually happens to your mouth when you get braces? Day 1. It feels weird. Your mouth feels full of metal and you keep licking your teeth. You try to bite an apple. Big mistake. Too painful. You look in the mirror and think, is this really worth it? Day 7. Food is the enemy. Popcorn kernels get stuck everywhere. You spend 10 minutes brushing after every snack. The hunger is real. You're chugging soup and smoothies while your friends eat pizza and popcorn. Day 30. Magic is happening. Those gaps are closing. Your mouth is basically leveling up to its final boss form. Your jawbone is actually dissolving and rebuilding itself to let your teeth move. You feel more confident. Day 180. Your face shape is actually changing. Your jaw looks better, your smile is wider, and your confidence is through the roof. You aren't even shy to show them off anymore. Day 360. They're off. Your teeth feel super smooth and kind of slimy, but wow. Look at that Hollywood smile. You didn't just fix your teeth, you upgraded your whole face. It was worth every single second. What actually happens to your mouth when you get braces? Day 1. It feels weird. Your mouth feels full of metal and you keep licking your teeth. You try to bite an apple. Big mistake. Too painful. You look in the mirror and think, is this really worth it? Day 7. Food is the enemy. Popcorn kernels get stuck everywhere. You spend 10 minutes brushing after every snack. The hunger is real. You're chugging soup and smoothies while your friends eat pizza and popcorn. Day 30. Magic is happening. Those gaps are closing. Your mouth is basically leveling up to its final boss form. Your jawbone is actually dissolving and rebuilding itself to let your teeth move. You feel more confident. Day 180. Your face shape is actually changing. Your jaw looks better, your smile is wider, and your confidence is through the roof. You aren't even shy to show them off anymore. Day 360. They're off. Your teeth feel super smooth and kind of slimy, but wow. Look at that Hollywood smile. You didn't just fix your teeth, you upgraded your whole face. It was worth every single second. What would happen if you were raised by gorillas your entire life? Day 1. You lose the soft bed and baby food. Your diet? Raw plants, bamboo shoots, and termites. Your gut microbiome shifts instantly to process massive amounts of fiber. Year 3. Forget walking upright. To keep up with the troop, you start knuckle walking. Your wrists thicken, your core becomes rock solid, and your spine adapts to a permanent hunch. Year 10. You are now an elite athlete. Constant climbing and swinging have given you grip strength that would crush a pro wrestler's hand. You're not as strong as a silverback, but compared to an average human, you're a freak of nature. Year 15. Your brain changes too. Human language? Gone. You communicate through vocal grunts, facial expressions, and chest beats. You perceive the jungle in 4D, smelling predators miles away. Year 20. The biological lock has turned. Your bones are permanently set, your brain is rewired for the wild, and human society is now an alien world. Even if you're rescued, there's no going back. Apa yang terjadi jika kamu membawa menu martabak di zaman Majapahit? Hari pertama, kamu membawa banyak bahan-bahan untuk membuat martabak. 1 adonan martabak manis. Tepung, gula, dan telur dicampur di wajan besar. Adonan dituangkan ke wajan tanah liat panas. 5 menit pertama, adonan mengembang perlahan. Lubang-lubang kecil muncul di permukaannya. 10 menit pertama, mentega dioleskan di atas martabak panas. Gula dan kacang ditaburkan. Aroma manis semakin kuat. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar wajan. 30 menit pertama, gigitan pertama terasa lembut, manis. Hari ketiga, antrian mulai terbentuk di pasar. Anak-anak dan pedagang datang mencicipi. Martabak manis jadi makanan baru yang paling dicari. Hari ke-7, kabar sampai ke dapur istana. Hidangan manis ini disajikan untuk bangsawan. Hari ke-15, permintaan gula dan kacang meningkat. Kamu memberikan bibit kacang tanah ke petani untuk ditanam. Hari ke-20, pedagang dari pelabuhan mencicipinya. Cerita tentang kue manis Majapahit menyebar ke negeri jauh. Hari ke-30, martabak manis menjadi legenda makanan pasar kerajaan. Dari satu wajan sederhana, lahirlah cemilan yang membuat seluruh kota berkumpul. Apa yang terjadi jika kamu membawa mesin pembuat es krim di zaman Majapahit? Hari pertama, mesin es krim listrik 1200 watt. Kamu berdiri di alun-alun Trowulan, orang-orang belum pernah melihat salju, apalagi rasa vanila. Mereka pikir itu alat upacara aneh dari negeri jauh. Hari kedua, kamu mulai mencampur susu dan gula aren. Tabung berputar, asap dingin keluar. Anak-anak mendekat. Mata mereka berbinar. Hari ketiga, sendok pertama dicicipi. Dingin menusuk lidah, semua terdiam. Lalu, sorakan pecah rasanya manis. Hari ke-5,
Kabar menyebar ke pasar dan pelabuhan. Pedagang antre panjang. Hari ke-7, kamu coba rasa kelapa dan mangga, campuran lokal jadi sensasi baru. Rakyat menyebutnya salju manis dari langit. Permintaan makin gila. Hari ke-8, masalah muncul, tidak ada listrik, tidak ada generator. Hari ke-9 kamu mencoba memutar manual, tabung berat, es tidak jadi sempurna. Hanya adonan lembek yang cepat mencair. Hari ke-10, es terakhir dibagikan, mesin berhenti, sunyi kembali menyelimuti alun-alun. Apa jadinya jika kamu menjual ayam goreng di Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba. Orang-orang ini telah memakan zaitun dan jelai selama berabad-abad. Indra perasa, mereka benar-benar berteriak minta tolong. Kamu memasukkan kelompok pertama ke dalam kuali perunggu. Suara desisan itu lebih keras daripada pekikan perang Spartan. Aroma dari 11 bumbu dan rempah rahasia tercium melewati agora. Plato berhenti di tengah kalimat. Dia telah menemukan kebenaran mutlak yang baru. Hari kedua, antreannya lebih panjang daripada Odyssey. Orang-orang menyebutnya burung emas para dewa. Kamu menghasilkan lebih banyak drachma daripada Zeus. Hari ketiga, bencana. Tidak ada lemari es di tahun 400 sebelum Masehi. Stok kamu berubah menjadi senjata biologis di tengah panas Mediterania ini. Kamu membuat kesepakatan dengan petani lokal. Burung-burung segar setiap matahari terbit. Gerakan farm to table lahir ribuan tahun lebih awal. Minggu pertama, Socrates mampir untuk bertanya, apa hakikat dari sebuah sayap? Kamu hanya memberinya sebuah paha bawah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia diam. Bulan ke-6, Kaisar memanggil kamu ke istana. Dia mengambil satu gigitan ekstra crispy dan mulai menangis sesenggukan. Rasanya lebih baik daripada kemenangan apapun dalam pertempuran. Tahun pertama, kamu bukan lagi seorang koki, kamu adalah seorang dewa. Kamu tidak hanya membawa ayam goreng ke Yunani, kamu mengakhiri diet Mediterania untuk selamanya. Bagaimana jika kamu menjual matcha di Roma kuno? Hari pertama, kamu tiba di Roma membawa kantong kecil berisi bubuk hijau, sebuah mangkuk, dan pengaduk kayu. Kota ini berbau pesing dan anggur. Kamu menuangkan bubuk hijau dan air panas ke dalam mangkuk, dan kamu mulai mengaduknya. Kamu menuangkan campurannya ke dalam susu segar dan es. Orang-orang menatap, sebuah minuman berwarna hijau cerah muncul. Hari kedua, kamu mendirikan kedai di samping Colosseum. Orang-orang mulai mengantre. Mereka menyebutnya minuman dari bumi. Seorang prajurit mencicipinya. Dia seketika menjadi tenang dan membawa pulang 4 cangkir lagi. Menjelang matahari terbenam, semua orang di kota memegang minuman hijau. Hari ketiga, semua orang di kota telah mencicipi cairanmu. Permintaan terus tumbuh. Kota ini meminum lebih banyak matcha daripada sebelumnya. Menjelang tengah hari, barel susumu kosong. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dicampur. Jadi kamu mengunjungi pertanian terdekat dan membuat kesepakatan dengan petani Roma. Setiap pagi, gerobak berisi susu segar tiba di kedaimu. Minggu pertama, kamu sedang mengurusi bisnismu dan bekerja. Lalu kamu melihat Socrates sedang berkeliling Roma. Dia mendekat, tapi dia tidak mencari masalah. Dia hanya ingin minum. Kamu menagihnya 5 kali lipat harganya. Dia membayarnya seperti anak baik dan pergi untuk berdebat dengan teman-teman kutunya. Bulan pertama, matcha menyebar ke seluruh kekaisaran. Kamu dipanggil oleh kaisar. Dia menyebut minumanmu sebagai hadiah dari para dewa. Dia memberimu pekerja dan sumber daya. Tugasmu sederhana, puaskan Roma. Para senator meminumnya saat berdebat. Matcha menjadi obsesi orang Roma. Tahun pertama, Roma tidak lagi digerakkan oleh anggur. Roma digerakkan oleh cairanmu. Tidak ada teh yang masuk ke kota tanpa persetujuanmu. Kamu tidak hanya menjual minuman, kamu mengubah budaya Romawi. Bagaimana jika kamu menjual vape di Roma kuno? Hari pertama, kamu tiba di Roma dengan sekotak batang logam dan katrit beraneka rasa. Kota ini berbau keringat, anggur, dan limbah. Kamu menghisapnya dan mengeluarkan awan tebal yang membuat orang-orang di jalan berhenti. Hari kedua, kamu mendirikan stand di dekat Colosseum. Seorang prajurit mencoba rasa mangga dan menghembuskan awan besar ke udara. Kerumunan orang mulai menyebutnya sebagai awan Jupiter. Hari ketiga, orang-orang Romawi mengantre sebelum matahari terbit. Seorang penjaga menuntut untuk tahu siapa yang mengizinkan ini. Kamu memberinya vape rasa mint dan tiba-tiba para penjaga malah menjaga stand milikmu. Minggu pertama, Socrates muncul dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan. Dia menghisap 1 kali dan mulai berbicara tentang makna uap. Kamu menagihnya 3 kali lipat dan menyumpalkan vape ke mulutnya. Bulan pertama, sang kaisar mencoba rasa blueberry ice. Dia menghembuskan napas perlahan dan menyebutnya brilian. Dia memerintahkanmu untuk memasok ke seluruh Roma. Tahun pertama, awan memenuhi setiap jalan. Tidak ada katrit yang masuk ke kota tanpa persetujuanmu. Apa jadinya jika kamu menjual coklat Dubai di Romawi kuno? Hari pertama, kamu tiba di Roma membawa biji kakao, pistachio, dan kunafa. Permen di pasar adalah barang mewah. Orang-orang ini hanya makan daging busuk dan roti. Kamu menggiling bijinya menjadi pasta dan menuangkannya ke dalam cetakan. Lalu kamu melapisinya dengan pasta kunafa. Setelah mengeras, kamu mematahkan batangnya. Isian hijau kental tumpah keluar. Orang-orang berhenti berjalan dan berkumpul di sekitarmu. Hari kedua, kamu mendirikan kedai di dekat Colosseum. Orang-orang mengantre di luar kedaimu. Mereka menyebutnya kotoran
kotoran hijau. Seorang prajurit Romawi menggigit 1 kali. Dia terpaku. Dia membeli 10 lagi untuk memberikan diabetes kepada seluruh keluarganya. Saat matahari terbenam, Roma dipenuhi dengan bungkus coklat. Hari ketiga, kota ini kecanduan. Permintaannya terus tumbuh. Seorang gladiator mendatangi kamu. Dia meminta kamu membuat 1 batch untuk seluruh pasukan sebelum latihan. Mereka menginginkan sugar rush saat latihan. Menjelang tengah hari, kamu kehabisan susu. Jadi kamu berjalan ke sungai Tiber untuk membuat kesepakatan dengan para petani. Kamu sekarang punya susu segar setiap pagi. Minggu pertama, kamu melihat seseorang mencuri. Kamu mendekat dan menangkap pencurinya. Ternyata Socrates yang mencuri barangmu. Dia bilang dia bisa menjelaskan dan mencoba menanyakan pertanyaan-pertanyaan konyolnya. Kamu sudah muak. Kamu mengikatnya di jalanan sebagai contoh agar tidak mencuri. Itu seharusnya memberinya pelajaran. Bulan pertama, kunafa dikenal di seluruh kekaisaran. Roma mengimpor kakao kemana-mana sekarang. Para senator memakan coklatmu saat perdebatan. Pasar tidak lagi berbau kencing, melainkan berbau coklat leleh. Roma menjadi ibu kota coklat. Tahun pertama, kamu menjadi orang terkaya di Roma. Kamu menjalankan pabrik coklat dan pekerjamu sendiri. Roma berjalan karena kamu. Kamu tidak hanya menjual coklat, kamu mengubah sejarah. Bagaimana jika kamu menjual mie goreng pedas di Mesir kuno? Hari pertama, kamu tiba di Mesir membawa 1 peti mie goreng. Kamu merebus mie dalam periuk tanah liat, lalu mencampurkan bumbu minyak dan saus cabai yang unik. Aroma micinnya membuat orang-orang menoleh. Seorang pekerja mencoba suapan pertama. Dia langsung ketagihan, berkeringat, dan berteriak minta air. Hari kedua, rumor menyebar ke seluruh pasar. Mereka menyebutnya mie badai gurun. Orang-orang berkumpul hanya untuk melihatmu memasaknya. Seorang prajurit meminta 1 porsi penuh dengan telur. Begitu makan, wajahnya memerah karena pedas. Dia berlari berputar-putar di pasar saking nikmatnya. Hari ketiga, para pendeta kuil mendengar kabar ini. Mereka bilang, mie ini adalah makanan para dewa yang turun ke bumi. Mereka mencoba menyita stokmu. Kamu mengemas semuanya sebelum matahari terbenam. Malam itu, kamu berjualan secara sembunyi-sembunyi di gang belakang pasar. Porsi rahasia pertama terjual seharga 10 keping perak. Kamu resmi membuka pasar gelap Indomie pertama di dunia. Minggu pertama, seorang pria misterius berkerudung mendekat. Tunggu, apakah itu Socrates? Kali ini dia tidak banyak tingkah. Dia hanya ingin mencoba mie goreng pedas buatanmu. Dia mengambil 1 gigitan besar dan langsung menyadari kalau logika tidak bisa mengalahkan rasa pedas ini. Kamu membuatnya memohon minta air, lalu menyuruhnya pergi. Dia lari terbirit-birit. Bulan ketiga, peti terakhirmu akhirnya kosong. Setengah dari penduduk Mesir kini kecanduan mie goreng pedas. Kantongmu penuh sesak dengan emas murni. Sebelum matahari terbit di atas sungai Nil, kamu menghilang ke dalam gurun sebagai legenda pedagang mie yang misterius. Bagaimana jika kamu menjual permen karet di Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba di Athena dengan permen karet stroberi. Penduduk setempat hanya mengenal getah pohon yang pahit. Kamu melunakkan permen stroberi, meniup gelembung besar, dan meletuskannya. Orang-orang yang lewat mematung ketakutan, yakin bahwa kamu baru saja meledakkan bola ajaib kecil di dalam mulutmu. Hari ketiga, kiosmu diserbu. Mereka menyebut permen karet sebagai nektar yang bernapas. Seluruh kota bergema dengan suara letusan. Mulut yang dulunya digunakan untuk doa dan debat filosofis, kini bersaing untuk meniup bola merah muda terbesar. Minggu pertama, Socrates menghampirimu di pasar. Dia tiba-tiba merebut seluruh kotak permen karetmu, memasukkan semuanya ke mulut, dan berbisik, lupakan filsafat, aku ingin rahang seperti dewa, lalu pergi sambil melakukan moonwalk. Kini semua orang sibuk bertukar trik untuk membuat gelembung berlapis ganda. Bulan pertama, kota berada dalam krisis yang lengket. Kuil-kuil dan jubah-jubah terlapisi bekas permen. Kamu meluncurkan pembersih premium, kamu kini memonopoli. Kekayaan pun mulai berdatangan setiap hari. Tahun pertama, orang-orang Yunani mengembangkan rahang yang begitu tegas, sehingga para pemahat harus menulis ulang standar mereka. Kamu pun dinobatkan sebagai penguasa mengunyah. Apa jadinya kalau kamu jualan saus sambal di Roma kuno? Hari pertama, kamu tiba di Roma membawa cabai segar, bawang putih, dan tomat panggang. Di dekatmu, ada orang Romawi lagi, minum garum langsung dari kendi tanah liat. Kamu tanya itu apa? Ternyata itu jeroan ikan yang dijemur matahari selama berbulan-bulan. Dia menawarkan ke kamu, tapi kamu menolak dengan halus. Sebagai gantinya, kamu mengulek cabai dan bawang putihmu, membakar tomat di atas api, dan menuangkan sedikit sari anggur. Terbentuklah saus merah yang kental. Hari ketiga, kamu buka lapak di luar Koloseum. Seorang gladiator mencoba saus itu sebelum bertanding. Dia menyerbu ke arena sambil bernapas seperti naga dan menang cuma dalam 30 detik. Sekarang, setiap gladiator minta 1 toples sebelum tanding. Orang-orang mulai menyebutnya darah para dewa. Hari kelima, para petani membawa gerobak berisi cabai setiap pagi. Lapakmu berubah jadi dapur lengkap. Kamu membuat 3 level pedas. Pedas biasa, lautan api, dan pemusnah. Si penjual garum buka lapak persis di sebelahmu, tapi nggak ada satupun yang mampir ke tempatnya. Hari ketujuh, Socrates lagi jalan-jalan di Roma. Dia mengambil 1 toples label pemusnah. Diam-diam, kamu menukarnya dengan stok murni Carolina Reaper. Dia cuma nyicip sekali. Baju toganya langsung basah kuyup karena keringat. Dia balik badan dan pulang ke Yunani tanpa ngomong sepatah kata pun. Kapal-kapal meninggalkan pelabuhan Roma membawa tong-tong berisi sausmu dan kedai-kedai menyajikannya di setiap hidangan mereka.